Jadi untuk AI ini saya langsung ke AI, contoh ChatGPT ya. ChatGPT ini adalah AI itu sudah mulai tahun 2010. 2010. Iya, cuman 2010 itu memang banyak dipakai di vendor-vendor. AI di dalam pendidikan di tingkat universitas ya sudah biasa. Terus habis itu mungkin yang pernah saya lakukan di sekolah dasar itu ya. Kalau di pendidikan sendiri Pak, itu seperti apa sih Pak penerapan AI-nya itu? Ya, Halo, kembali lagi di Dikes Dinamika Podcast. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknologi yang sudah familiar di telinga kita, yaitu AI. Nah, untuk membahas ini, saya sudah kedatangan oleh narasumber kita, yaitu salah satu dosen di S1 Teknik Komputer Universitas Dinamika. Ya, Bapak bisa perkenalan dulu Pak dengan audiens. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Heri Pratikno. Saya dari Prodi Teknik Komputer dan memang saat ini sering berkecimpung dalam bimbingan tugas-tugas akhir mahasiswa ke arah AI. Terima kasih. Mungkin masih jarang yang tahu itu sebenarnya AI itu apa sih Pak secara sederhana. Mungkin bisa dijelasin dulu apa sih itu AI? Ya, oke. Saya panggil Mbak Tita saja ya. Iya Pak. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk pembicaraan ini, diskusi ini mengalir saja begitu ya. Jadi supaya tidak kaku yang pertama, kedua kali nanti saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan AI itu apa. Tapi sebelum itu saya akan memberikan sebuah blueprint atau roadmap dari cikal bakal dari AI. Jadi saya ambil agak ke tengah sebetulnya. Jadi seluruhnya semua teknologi yang ada saat ini termasuk AI dan sebagainya itu cikal bakalnya adalah dari internet. Ya, jadi internet itu dari kata internet working, antar jaringan. Nah, internet ini sudah dikembangkan pertama kali itu kira-kira tahun 1969, di mana digunakan untuk militer di Amerika ya, dengan protokol saat itu ARPANET. Nah, dengan adanya internet ini, maka seluruh server di dunia ini itu bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Ya, yang kita kenal konsep dengan saat ini adalah cloud server cloud. Jadi server cloud ini melakukan komputasi dari seluruh data yang ada itu. Nah, akhirnya karena dia di dalam masuk ke server cloud begitu ya, walaupun secara topografi, secara demografi, letaknya server itu berbeda area daerah, berbeda negara dan sebagainya, tetapi di dalam komputasi awan tadi, cloud computing tadi, itu seakan-akan servernya itu berjalan secara lokal, sehingga proses koneksi komputasinya lebih cepat. Nah, karena adanya cloud di sisi server di cloud ini, maka akan menghasilkan data yang sangat besar, dan itu biasa kita sebut dengan istilah big data. Nah, big data di situ ada 5V ya. Di situ ada veracity, terus velocity, volume, value dan sebagainya itu. Nah, big data yang sangat besar ini kan masih data mentah. Untuk menghasilkan sebuah informasi, maka kita perlu mengambil, mengolah, memproses, menampilkan dan sebagainya. Nah, yang big data tadi, maka diperlukan sebuah bidang ilmu namanya adalah data science. Jadi bagaimana mengolah, memproses data-data itu tadi menjadi sebuah informasi. Nah, data science ini dikelola, dari situ ada timbul bidang pekerjaan baru, misalkan ada data scientist, data analyzer, kemudian ada data storyteller dan data analis begitu ya. Jadi itu bidang pekerjaan. Nah, orang-orang yang memproses mengolah data ini namanya manusia, itu kan ada keterbatasan. Jadi mungkin dalam waktu lama akan timbul capek ya, belum juga ada masalah emosi, terus juga semakin lama kita bekerja itu biasanya fokusnya kan semakin turun. Nah, maka di sini nanti perlu
terapkan konsep dari AI itu sendiri. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, AI ini sebetulnya adalah bidang ilmu lama. Cuman memang booming baru tahun 2022 yang keluarnya ChatGPT dan sebagainya. Tapi sebetulnya ini adalah ilmu yang lama, di mana itu dimulai dengan mulai tahun 1943. Di situ ada Mr. Warren yang mengenalkan namanya neural network. Jadi AI ini adalah kenapa disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan artificial atau kecerdasan buatan, karena kecerdasan itu dibuat memang meniru kecerdasan manusia. Nah, di otak manusia itu kan ada neuron, ada inti sel, terus ada dendrit, kemudian ada axon yang menghubungkan antar sel itu yang fungsinya untuk menyimpan data itu. Nah, itu ditiru dengan konsep neural network. Nah, neural network tahun 1943 tadi, terus adanya perkembangan komputasi modern itu ditemukan pada tahun 1950 oleh Alan Turing, ya itu bisa berkembang dan sampai pada tahun 1955 itu nanti ada Mr. Frank ini mengenalkan namanya artificial neural network, dikembangkan lagi. Nah, di situ ada bidang ilmu perseptron yang sudah mampu bisa melakukan klasifikasi walaupun secara sederhana. Nah, dengan adanya AI tadi, maka apa yang dilakukan manusia itu bisa digantikan. Jadi AI itu adalah bidang ilmu yang berfokus pada bagaimana proses pembelajaran mesin, di mana mesin itu nanti diharapkan mempunyai kemampuan seperti manusia, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berpikir, bertindak seperti layaknya manusia. Karena adanya perkembangan perangkat keras yang semakin canggih, semakin cepat, dan adanya metode algoritma deep learning yang semakin bagus, maka komputasi itu bisa dipercepat. Nah, bagaimana deep learning, machine learning tadi punya kecerdasan? Untuk mendapatkan kecerdasan itu, maka ada 3 hal yang dilakukan oleh AI. Tahap 1 yang pertama adalah training dataset. Jadi seluruh data di dunia ini yang ratusan, jutaan, ribuan, triliunan itu bagaimana dilakukan proses training. Nah, training ini dalam rangka untuk membangun kecerdasan atau acknowledge. Nah, itulah nanti yang bisa melakukan proses apapun. Untuk proses training dan validasi testing di dunia itu secara standar internasional ada 2 model, ada 2 cara. Yang pertama, seluruh data yang ada itu 75% dipakai untuk proses training dalam rangka membangun acknowledge tadi. Terus habis gitu 10% untuk validasi, 15% untuk proses testing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, trainingnya bisa jadi 80%, terus 5% untuk validasi, 15%-nya untuk proses testing. Nah, bisa apa saja AI? Pertama bisa klasifikasi tadi. Terus bisa segmentasi. Segmentasi itu adalah memisahkan antara foreground dan background. Jadi kalau ada foto, orang punya latar belakang, ada 2 orang foto latar belakang gunung. Itu kita bisa menghilangkan orangnya atau menghilangkan latar belakang gunungnya. Nah, itu namanya segmentasi. Nah, segmentasi ini ada 2 macam. Yang pertama adalah instant segmentation, terus yang satu semantic segmentation. Semantic segmentation, apabila kita di dalam foto itu dia bisa membedakan semantik, jadi maknanya sama. Jadi ini gedung, ini jalan, ini mobil. Tapi kalau instant segmentation, dia tahu, dia bukan membedakan antara gedung, jalan, orang, dan mobil, tapi membedakan spesifik mobil. Ini mobil bis, ini mobil truk, ini mobil gitu. Jadi lebih spesifik. Nah, jadi itu tadi ya kemampuannya. Selain klasifikasi, segmentasi, dia bisa deteksi wajah orang, deteksi orang ini pakai masker enggak. Terus dia juga bisa rekognisi, pengenalan. Misalkan untuk mengenali ini pria, wanita dari foto, bisa mengenali ekspresi ini jijik, marah, sedih, dan sebagainya. Atau ekspresi usia, orang ini usianya berapa.
Jadi ada rekognisi, terus juga dia bisa prediksi. Begitu ini. Jadi nanti pengembangannya itu akan luas. Nah, AI itu kan ternyata sudah lama sekali ya Pak. Iya. Dari cikal bakalnya dari internet itu. Nah, tapi masuk ke Indonesia sendiri itu juga masih baru-baru ini ya Pak, 2022. Betul? Nah, Ya. jadi masuk ke Indonesia sebetulnya AI itu sudah mulai tahun 2010. 2010. Iya, cuman 2010 itu memang banyak dipakai di vendor-vendor di perusahaan besar, belum di level untuk kantor misal pendidikan atau belum sana. Jadi proses-proses bisnis di perbankan, mungkin di kesehatan, layanan kesehatan, mungkin di manufacturing, dan itu sudah menerapkan sebetulnya AI. Cuman di Indonesia memang boomingnya itu adalah di tahun 2020 untuk yang ChatGPT versi 1, yang versi 2 di 2022 itu. Itu ya. Jadi itu boomingnya di situ. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri Pak, tadi kan kita sudah bahas perkembangan AI dari awal sehingga saat ini ya Pak. Nah, kalau di Indonesia seperti apa sih Pak perkembangan AI? Menurut saya perkembangannya cukup positif ya. Trennya positif, juga progresif. Ini terbukti AI ini sudah kita alami karena AI ini kan integral dari kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita. Sekeliling kita semua sudah ada AI. Ya, contoh nyata, kalau kita bicara AI di dalam level rumah itu kita biasanya sebut dengan istilah smart home, smart house. Lalu itu AI digabung katakanlah dengan IoT, di dalam level perkotaan ada smart city. Terus kalau di level diimplementasikan di industri namanya smart industry itu ya, smart industry. Nah, di rumah saja kita setiap hari sudah bilang AI. AI misalnya kita temukan di game. Game itu kita main dengan komputer, main catur dengan komputer. Agentnya itu itu adalah sudah AI. Makanya dia bisa bergerak, bisa menghitung kalkulasi, itu sudah AI. Kita temui di game. Terus yang di depan kita sehari kita browsing semua sekarang browser itu sudah ditanami AI. Misalkan untuk produk Microsoft dia pakai Bing, terus untuk Google pakai Bard, terus kalau pakai browser Edge itu dikembangkan sekarang ada Copilot dan sebagainya. Semuanya sudah bisa mengakuisisi beli punya ChatGPT itu atau dia membuat sendiri. Itu browser. Terus YouTube juga kita juga ada makanya terus di sisi e-commerce kita beli apapun, kadang-kadang kita nggak beli tapi karena dia bisa melacak kita sering akses apa yang kita perlukan, kadang-kadang kita ditawari, kita buka apa terus kadang-kadang sesuai dengan apa yang selama ini kita cari gitu ya. Musik juga seperti hiburan. Jadi sangat luas. Untuk misalkan untuk di rumah itu sekarang ada smart TV ya kan, smart TV, terus bisa mesin cuci smart TV, terus habis itu ada kulkas yang pintar gitu juga bisa mengetahui jumlah telurnya sisa berapa, kurang berapa, kalau di bawah batas minimal berapa dia pesan kemana. Itu di luar negeri sudah sampai di situ penerapannya. Jadi termasuk ini juga di dalam kehidupan kita sehari-hari di kampus ini. Seluruh bimbingan saya udah berapa semester ini ke arah AI semua. Yang semester ini di 232 saya tuh bimbing 7 mahasiswa semuanya AI. Kalau di pendidikan sendiri Pak, itu seperti apa sih Pak penerapan AI-nya itu? Ya, AI di dalam pendidikan di tingkat universitas ya sudah biasa. Terus habis gitu mungkin yang pernah saya lakukan di sekolah dasar itu ya. Jadi hampir semua level sekolah itu, sekolah dasar, SMP, SMA maupun pendidikan itu sudah menerapkan. Ya, jadi memang saat ini kan regulasi dari yang saya tahu yang sudah punya regulasi, sudah saya baca itu adalah dibuat tahun 2023 itu di regulasi penerapan AI di negara Amerika. Itu dia sudah ada penerapannya, baca AI itu harusnya seperti apa.
Dan di beberapa negara, contoh yang saya baca itu di Korea Selatan ya, sama di India, di dalam proses pendidikannya itu tidak boleh menerapkan AI. Justru di negara Singapura itu membolehkan, tapi dengan batasan tertentu ya. Ada policy dan kebijaksanaan. Nah, kalau di Indonesia saya lihat policy dari penerapan AI di level Kementerian Kemendikbud itu belum ada, diserahkan ke masing-masing PT. Nah, masing-masing PT ini juga diserahkan ke masing-masing dosen. Ada dosen yang ketika ujian anak-anak boleh memanfaatkan AI, ada yang tidak boleh. Jadi itu. Kalau di pengalamannya dari Pak Heri sendiri, itu kira-kira regulasinya seperti apa Pak yang sudah Bapak aplikasikan di sini? Kalau saya kemarin dari sisi secara offline, dari sisi praktisnya. Jadi penerapan AI di sini tergantung dosennya. Ya, tergantung dosennya. Yang jelas dengan adanya AI ini di dalam proses pendidikan itu bisa membuat pendidikan itu lebih personalisasi. Karena tahap kecepatan orang belajar itu kan berbeda-beda. Lah, di Indonesia misalkan dalam satu kelas 30 siswa atau mahasiswa, satu guru. Biasanya guru kan memberikan sebuah standar proses pengajaran standar ya, nggak peduli dia pintar apa, dia di sini. Tapi dengan AI ini bisa menyesuaikan. Jadi AI ini proses pembelajaran setiap mahasiswa, setiap siswa kalau kita belajar dengan AI itu bisa disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Begitu. Nah, dengan masifnya AI ini kira-kira bisa nggak ya Pak ini AI-nya itu bisa jadi lebih canggih, lebih pintar daripada manusianya Pak? Ya, jadi untuk AI ini saya langsung ke AI contoh ChatGPT ya. ChatGPT ini adalah chat itu kan percakapan ya. GPT-nya G-nya kan generatif, kemudian P-nya itu adalah pre-train. Terus habis gitu T-nya transformer. Ya. Jadi percakapan di mana percakapan ini sudah melalui proses pelatihan pre-train yang saya tadi training tadi pre-train, sudah dilatih dengan data seluruh dunia apapun. Makanya ChatGPT misalkan bisa mengenali 20 bahasa internasional karena proses pembelajarannya tadi. ChatGPT ini diuji di universitas terkenal di Amerika nomor 1, diuji. Jadi diuji dengan ujian yang sama dilakukan ke mahasiswa jenius. Ini diuji menggunakan 16 parameter. Ya, di situ ada kemampuan verbal, kemampuan analitik, berhitung dan sebagainya. Jadi dia dianggap disamakan seperti manusia. Saya punya hasil visualisasi pengujian, diuji dengan 16 parameter. ChatGPT itu ternyata punya kemampuan di mana memang ada beberapa tahapan. 16 parameter itu ChatGPT dikalahkan sama orang. Jadi ada orang yang skornya itu lebih tinggi dari ChatGPT beberapa orang. Terus kalau di bawahnya lebih banyak memang. Jadi dari situ memang secara akademik, secara nyata ChatGPT kemampuannya itu diuji dengan apa yang dilakukan untuk menguji manusia yang super, yang jenius, dan itu ada hasilnya. Dan ini semakin lama dia harusnya semakin pintar karena dia terus belajar, terus adaptif gitu. adaptif ya. Misalkan dia dapat inputan dari orang A, si A, si B, si C, terus tidak ada data yang terkait dengan data kita memberikan ke sana. Nah, nanti data kita itu akan direkam, itu juga ada plus minusnya gitu. Yang mungkin kita menjadi rahasia, tapi kata kita ingin tahu, kita masukkan sana sudah terekam nanti. Sudah terekam. Sehingga orang ketika tanya nyerempet-nyerempet itu bisa jadi dia memberi jawaban orang itu apa yang kita punya. Iya, dari itu. Nah, jadi dengan kehadiran AI ini juga bisa mempermudah ini ya Pak, mempermudah pekerjaan manusia. Misalnya kita dikasih soal nih di kampus, dikasih ujian terus nggak bisa jawab, terus tanya AI gitu kan. Nah, itu juga jadi positif negatif juga ya Pak. Iya. Ini untuk makanya sebaiknya seperti AI ChatGPT itu kita ya secara teknis atau teknik atau secara administratif kita serahkan ke dia. Nah, nanti
pergeseran dari guru dosen itu nanti bukan mengajari yang teknik-teknik yang administratif itu, tapi mungkin dosen guru bisa bertindak sebagai motivator gitu ya, motivator, terus bertindak sebagai pengarah gitu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu peserta webinar. Perkenalkan, nama saya Heri Pratikno dari Universitas Dinamika. Terima kasih kehadirannya. Nah, dengan ini apakah AI itu bisa menggantikan peran guru atau dosen, Pak? Kira-kira? Iya. Jadi AI tidak bisa menggantikan peran guru atau peran dosen. Memang ada sebagian pekerjaan guru dan dosen itu diselesaikan, diambil alih oleh dia, tapi tidak bisa menyelesaikan semua. Yang saya pikir tadi kayak AI ini kan dia akan memberi output sesuai dengan perintahnya. Jadi dia tidak bisa berpikir secara out of the box. Ya, kalau manusia kan pikirannya bisa liar kemana-mana ya. Jadi inputnya begini kita langsung mikir mana. Kalau AI nggak bisa, dia berdasarkan inputan itu. Terus kreativitas itu dia tidak punya AI. Padahal di dalam proses pembelajaran pendidikan itu kita perlu kadang-kadang kreativitas ya, terutama bidang-bidang yang memang orang seni dan perlu kreativitas. Terus berikutnya adalah interaksi sosial, emosional itu nggak bisa AI nggak ada. Nah, di dalam proses pembelajaran itu kan kadang-kadang memang kita perlu interaksi sosial dengan mahasiswa, dengan siswa, terus emosi juga bisa di situ. Nah, itu tidak bisa tergantikan oleh AI. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu apakah penggunaan AI itu efektif, Pak? Karena mengingat kita kan terbagi atas beberapa pulau ya, Pak. Iya. Nah, ada beberapa pada beberapa daerah yang masih susah mengakses internet, Pak. Iya, betul. Jadi perkembangan dari pemerataan tadi itu ya, itu jawabannya adalah di infrastrukturnya. Ketika di daerah-daerah terpencil, luar pulau dan sebagainya tuh infrastruktur koneksi internetnya ada, maka tidak mungkin bukan menjadi sebuah kelemahan, bahkan keuntungan. Apa-apa ilmu yang baru di kota, di perkotaan, di ibu kota dan sebagainya itu segera menyebar ke sana, merata, nggak usah nunggu berapa lama karena kan real time. Nah, yang menjadi masalah, gapnya akan semakin besar kalau infrastrukturnya di sana nggak ada. Misalkan kita di pedalaman, di daerah terpencil ya, nggak bisa ngakses internet sembarangan dan atau tidak bisa lah. Nah, ini yang akan menjadi masalah. Gapnya akan semakin lebar. Yang di kota itu sudah sedemikian canggih, di sana ketinggalan jauh. Ya, dan dulu masih buku ya, Pak. Oh iya, buku. Jadi harus baca ngapalin gitu. Nah, sekarang yang gitu-gitu serahkan ke AI saja, nggak masalah kan, nggak masalah. Jadi itulah proses. Jadi sebelum saya terkait dengan harapan saya untuk pengembangan AI tadi itu, saya sedikit cerita bahwasanya pemerintah Indonesia sudah mengakomodasi AI. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah punya strategi nasional kecerdasan artifisial. Jadi untuk menuju visi Indonesia emas di tahun 2045, pemerintah Indonesia sudah membuat roadmap. Menggambarkan sebuah bangunan di mana yang sudah sempat saya baca strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia menuju visi Indonesia emas 2045 itu. Yang pertama visinya itu adalah menerapkan kecerdasan artifisial tadi itu secara beretika. Ya, berlandaskan nilai-nilai Pancasila itu dasarnya dulu. Terus dia ditopang oleh dua pilar utama. Dua pilar pertama itu adalah infrastruktur dan data. Terus di sini pemerintah Indonesia mengembangkan talenta. Jadi artinya mengembangkan SDM-nya. Nah, nanti di atas dari dua tonggak utama itu ada 4 area yang dituju. Di atasnya lagi dibangun 5 bidang area kecerdasan artifisial, yaitu nanti di bidang layanan kesehatan, kemudian di bidang regulasi bidang riset dan pendidikan, kemudian di sandang pangan, terus juga di riset industri juga. Itu yang menopang menuju Indonesia. Jadi Indonesia sudah ada roadmap, sudah punya roadmap menuju visi Indonesia 2004 itu sudah. Jadi semuanya berdiri di atas AI semua tadi. Ya mulai
visi dasarnya sudah kelihatan, menerapkan kecerdasan itu secara beretika dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Terus membangun infrastruktur dan datanya, membangun talenta SDM-nya, terus tadi itu yang layanan kesehatan, terus tadi riset pendidikan. Jadi ada di sana. Jadi sudah. Nah, kalau menurut saya terkait dengan harapan ke depan yaitu tadi semua kembali ke kita sendiri gitu ya. Jadi di sini karena belum ada regulasi, kalaupun ada regulasi ya sebaiknya kita di dalam menggunakan AI ini adalah secara cerdas, kemudian beretika dan bertanggung jawab. Itu kata kuncinya di sana. Terkait nanti bagaimana polisi-polisinya di perguruan tinggi dan sebagainya itu mungkin sudah area perguruan tinggi itu sendiri. Baik, Bapak. Oke, dari harapannya ini berarti bisa disimpulkan bahwa AI ini kita harus operasikan dengan etika ya, Pak. Iya. Kita tidak bisa semena-mena menggunakan AI, tapi juga harus memperhatikan moral kita kembali. Secara tanggung jawab, penuh dengan tanggung jawab. Iya, hak yang kita gunakan itu juga ada kewajiban yang menyertai gitu ya. Iya, baik. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. See you on the next episode. Bye. Yeah.